Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi di sini di Cerita Ruqyah Syariah. Sebelum kita dengarkan cerita, ada baiknya subscribe, like, share, dan komen dulu agar saya tambah bersemangat berceritanya. Bu Surti duduk termenung di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela yang masih tertutup tirai tipis. Cahaya pagi menyelinap masuk, menyinari wajahnya yang pucat dan penuh kebingungan. Di usia 42 tahun, ia akhirnya merasakan keajaiban yang selama ini hanya menjadi doa panjang, kehamilan. Setelah 12 tahun menanti, berobat ke sana kemari, dan menjalani berbagai terapi, janin itu hadir seperti hadiah dari langit. Usia kandungan sudah memasuki bulan ke-8. Semua berjalan normal. Tidak ada keluhan berarti. Bahkan, bidan langganannya, Bu Rini, menyebut kondisi janin sangat sehat dan aktif. Namun, pagi itu, segalanya berubah. Bu Surti terbangun dengan perasaan aneh. Perutnya terasa ringan, tidak seperti biasanya. Ia meraba-raba bagian bawah perutnya, lalu terdiam. Tidak ada tonjolan, tidak ada gerakan, tidak ada rasa sesak seperti biasanya. Perutnya rata. Mas Darto, panggilnya dengan suara gemetar. Pak Darto yang sedang menyeduh kopi di dapur segera berlari masuk. Matanya membelalak melihat istrinya duduk dengan wajah panik, tangannya terus meraba perut yang kini tampak seperti milik wanita biasa, bukan ibu hamil. "Apa yang terjadi?" tanya Pak Darto, suaranya mulai bergetar. "Janinnya hilang, Mas. Perutku kosong," jawab Bu Surti sambil menangis. Tanpa pikir panjang, Pak Darto mengangkat istrinya ke mobil dan melaju menuju klinik Bu Rini. Sepanjang perjalanan, Bu Surti hanya bisa menangis, sesekali menggumamkan doa. Di dalam hatinya, ia merasa ada yang tidak beres, bukan hanya secara medis, tapi secara spiritual. Sesampainya di klinik, Bu Rini langsung melakukan pemeriksaan. Detak jantung Bu Surti normal, tekanan darah stabil. Tapi saat USG dilakukan, layar monitor menunjukkan hal yang tak masuk akal. "Bu Surti, saya tidak tahu harus bilang apa, tapi janinnya tidak ada," kata Bu Rini dengan suara pelan. Pak Darto berdiri terpaku. "Maksudnya tidak ada? Ini sudah bulan ke-8, Bu. Kami lihat sendiri gerakannya kemarin malam." Bu Rini menggeleng. "Saya tahu ini terdengar gila, tapi hasil USG menunjukkan rahim kosong. Tidak ada janin, tidak ada cairan ketuban. Seolah tidak pernah ada kehamilan." Ruangan itu mendadak sunyi, hanya suara jam dinding yang terdengar. Bu Surti menatap layar USG dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa tubuhnya telah dihianati. Atau ada sesuatu yang lebih gelap sedang bermain. "Bu Rini, apakah mungkin ini sihir, Bu?" tanya Bu Surti lirih. Bidan itu terdiam. Ia bukan orang yang percaya hal mistis, tapi kejadian ini terlalu janggal. Ia pernah mendengar cerita tentang janin yang dijadikan tumbal, tentang sihir yang bisa menghilangkan kandungan, tapi semua itu hanya bisik-bisik di desa, tidak pernah ia alami sendiri. "Kalau ibu percaya itu, mungkin ibu bisa coba ruqyah," ucap Bu Rini akhirnya. Pak Darto menggenggam tangan istrinya. "Kita akan cari Ustadz, kita akan cari jawabannya. Kita tidak akan menyerah." Bu Surti mengangguk pelan. Di balik kesedihan dan ketakutan, ada bara kecil yang mulai menyala dalam dirinya. Ia tahu ini bukan hanya tentang kehamilan. Ini tentang sesuatu yang ingin merenggut harapan terakhirnya. Dan ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Langit sore tampak kelabu saat Pak Darto menjemput Ustadz Faruk dari pondok pesantren di pinggir desa. Wajah sang Ustadz tenang, sorot matanya tajam namun penuh kasih. Ia dikenal sebagai praktisi ruqyah syariah yang tidak hanya menguasai ilmu, tapi juga memiliki pengalaman menghadapi kasus-kasus sihir berat. Saat mendengar cerita Bu Surti,
Ia hanya mengangguk pelan dan berkata, "Jika Allah mengizinkan, kita akan bongkar tabirnya malam ini." Di ruang tamu rumah sederhana itu, Bu Surti duduk bersila di atas sajadah, mengenakan mukena putih. Wajahnya masih pucat, matanya sembab karena tangis. Di sekelilingnya, Pak Darto, Bu Rini, sang bidan, dan 2 tetangga yang dipercaya ikut menyaksikan proses ruqyah. Ustadz Faruk membuka Al-Quran dan mulai membaca ayat-ayat ruqyah dengan suara lantang dan bergetar. Dimulai dari surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan ayat kursi, lalu potongan surah Al-Baqarah dan Al-A'raf. Suasana ruangan gerubah, udara terasa berat, lampu sempat berkedip. Bu Surti mulai menggigil. Tiba-tiba tubuh Bu Surti menegang. Ia memejamkan mata, menggigit bibir, dan mengerang pelan. Tangannya memegang perut yang mulai membesar. Perlahan tapi pasti, perut yang sebelumnya rata, kini kembali menonjol seperti wanita hamil tua. Semua yang hadir terdiam. Bu Rini menutup mulutnya. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Subhanallah," bisik Pak Darto. Ustadz Faruk tetap melanjutkan bacaan. Kini dengan surah Al-Muminun ayat 115 dan surah Yunus. Tubuh Bu Surti mulai tenang. Ia membuka mata, menatap suaminya dengan pandangan bingung. "Mas, aku merasa janin itu kembali," ucapnya lirih. Tanpa membuang waktu, Bu Rini segera melakukan pemeriksaan. Ia membawa alat Doppler sederhana untuk mendeteksi detak jantung janin. Saat alat itu menyentuh perut Bu Surti, terdengar suara detak jantung yang kuat dan stabil. "Detaknya normal, posisi janin juga sesuai. Ini mustahil secara medis," kata Bu Rini sambil menangis. Ia memeluk Bu Surti, tak mampu menahan emosi. "Saya sudah 20 tahun jadi bidan, tapi saya belum pernah melihat kehamilan yang hilang lalu kembali begitu saja." Pak Darto berlutut, mencium tangan istrinya. "Ini bukan hanya keajaiban, ini pertanda bahwa kita sedang diganggu sesuatu yang besar." Ustadz Faruk menutup Al-Quran dan berkata, "Ini bukan akhir, ini baru permulaan. Jin yang mengambil janin itu belum pergi. Mereka hanya mundur sementara karena bacaan ayat. Kita harus lanjutkan ruqyah dan bersihkan rumah ini." Malam itu, keluarga Surti tidak tidur. Mereka mulai membaca zikir bersama, menyiram sudut rumah dengan air ruqyah, dan membakar dupa kayu gaharu sebagai pengusir energi negatif. Di luar rumah, angin berhembus kencang, seolah ada sesuatu yang tidak senang dengan kehadiran cahaya keimanan di tempat itu. Bu Surti duduk di kamar, memegang perutnya yang kini kembali berisi harapan. Tapi di balik rasa syukur, ada ketakutan yang belum hilang. Ia tahu sesuatu masih mengintai dan malam belum selesai. Malam itu hujan turun pelan membasahi genteng rumah Bu Surti yang sudah mulai berlumut. Angin berdesir lembut, tapi ada sesuatu yang terasa tidak wajar. Udara di dalam rumah mendadak dingin, menusuk tulang. Jam menunjukkan pukul 2.13 dini hari saat Bu Surti terbangun dengan rasa nyeri luar biasa di bagian perut. Ia menggeliat, menggenggam selimut, lalu menjerit pelan. Rasa sakitnya bukan seperti kontraksi, melainkan seperti ada sesuatu yang ditarik keluar dari tubuhnya. Ia meraba perutnya dengan tangan gemetar, dan seketika tubuhnya membeku. Perutnya kembali rata. Ya Allah, jangan ambil lagi," isaknya. Tangisnya pecah. Ia menangis histeris memanggil nama janin yang belum sempat ia beri nama. Suaranya membangunkan Pak Darto yang langsung berlari ke kamar. "Surti, kenapa?" serunya panik. Bu Surti hanya bisa menunjuk perutnya sambil menangis. Pak Darto melihat dengan mata kepala sendiri perut istrinya yang semalam membesar kini kembali seperti semula. Seolah kehamilan itu tidak pernah ada. Sebelum sempat berkata apa-apa, suara aneh terdengar dari arah dapur. Seperti bisikan, lirih tapi jelas. Seperti ada 2 orang yang sedang berbicara dalam bahasa yang tidak dikenali. Lalu suara langkah kaki, pelan, menyeret, seperti kaki yang tidak sepenuhnya menapak lantai. Pak Darto menoleh ke arah pintu kamar yang terbuka. Matanya menangkap bayangan hitam melintas cepat di lorong. Tingginya sekitar 2 meter,
Tubuhnya kurus dan memanjang seperti asap yang membentuk siluet manusia. Bayangan itu berhenti sejenak di depan kamar, lalu menghilang ke arah dapur. Pak Darto menggenjam tasbih di meja, membaca ayat kursi dengan suara gemetar. Allahu la ilaha illa huwa, ucapnya berulang-ulang. Bu Surti masih menangis, tubuhnya menggigil. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya, sesuatu yang tidak terlihat tapi sangat nyata. Udara di kamar menjadi berat, seperti ada tekanan yang menindih dari segala arah. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip, tirai jendela bergerak sendiri meski jendela tertutup rapat. Aroma anyir menyeruak seperti darah yang sudah lama mengering. Pak Darto berlari ke dapur tapi tidak menemukan siapapun, hanya piring-piring yang bergetar di rak dan suara bisikan yang perlahan memudar. Ia kembali ke kamar, memeluk istrinya yang masih menangis. Kita harus panggil Ustadz Faruk lagi. Ini bukan gangguan biasa. Mereka datang lagi. Bu Surti mengangguk pelan, matanya kosong. Aku merasa mereka marah karena janin itu kembali. Mereka ingin mengambilnya lagi. Malam itu tidak ada yang tidur. Pak Darto duduk di ruang tamu sambil membaca Al-Quran, sementara Bu Surti berbaring dengan tubuh lemas dan mata yang terus menatap langit-langit. Di luar, hujan masih turun, tapi di dalam rumah badai yang lebih gelap sedang berkecamuk. Dan janin itu telah hilang lagi. Pagi itu, langit tampak kelabu, seolah ikut merasakan ketegangan yang menyelimuti rumah Bu Surti. Setelah kejadian malam sebelumnya, hilangnya janin untuk kedua kalinya, Pak Darto segera menghubungi Ustadz Faruk. Tanpa banyak tanya, sang Ustadz datang kembali, membawa Al-Quran, air ruqyah, dan keyakinan bahwa gangguan kali ini jauh lebih dalam. Gangguan ini bukan sekadar jin iseng, ucapnya pelan. Ada sihir yang bekerja, dan sihir selalu ada pengirimnya. Bu Surti duduk bersila di ruang tengah, mengenakan mukena putih. Wajahnya pucat, matanya kosong, tubuhnya tampak lemah. Di sekelilingnya, Pak Darto, Bu Rini, sang bidan, dan dua tetangga yang kemarin ikut menyaksikan ruqyah pertama kembali hadir. Ustadz Faruk memulai ruqyah dengan membaca surat Al-Fatihah, ayat kursi, lalu potongan surah Al-Baqarah. Suaranya lantang, bergetar, memenuhi ruangan dengan aura spiritual yang kuat. Baru beberapa menit berlalu, tubuh Bu Surti mulai bereaksi. Tangannya mengepal, tubuhnya menggigil hebat, matanya terbuka lebar, tapi tidak menunjukkan kesadaran. Nafasnya memburu, lalu suara berat keluar dari mulutnya. "Jangan bacakan itu, panas, kami terbakar." Semua yang hadir terdiam. Suara itu bukan suara Bu Surti, lebih dalam, lebih berat dan penuh amarah. Ustadz Faruk tetap tenang. Ia melanjutkan bacaan dengan surat Al-A'raf ayat 117-122. Tubuh Bu Surti mulai bergetar lebih hebat. Lalu suara itu kembali berbicara. "Janin itu sudah kami ambil. Kami disuruh untuk tumbal sihir. Darahnya akan memperkuat kekayaan tuan kami." Ustadz Faruk bertanya, "Siapa tuanmu?" Suara itu tertawa pelan. "Perempuan yang pernah tinggal di rumah ini. Dia gagal dulu. Sekarang dia ingin menebusnya." Pak Darto menatap Ustadz Faruk dengan mata membelalak. "Nyanyi Es, dukun yang dulu pernah menyewa rumah ini." Jin itu melanjutkan, "Dia iri karena Surti bahagia. Karena janin itu adalah harapan. Kami dikirim untuk memutus harapan itu." Bu Rini menutup mulutnya, air mata mengalir. Ini bukan hanya sihir, ini dendam." Ustadz Faruk membaca surat Yunus ayat 81-82, tubuh Bu Surti mulai mengejang. Jin itu berteriak, "Kami akan kembali, janin itu milik kami." Dengan lantunan ayat yang semakin kuat, tubuh Bu Surti akhirnya terkulai. Nafasnya kembali normal, matanya perlahan menutup, ia pingsan. Ustadz Faruk menutup Al-Quran dan berkata, "Jin itu belum pergi, tapi kita sudah tahu siapa pengirimnya. Kita harus bersihkan rumah ini dan Bu Surti harus diruqyah secara berkala." Pak Darto menggenggam tangan istrinya. "Kami tidak akan menyerah. Janin ini adalah anugerah. Kami akan melindunginya."
Malam itu, rumah Bu Surti tidak lagi hanya menjadi tempat tinggal. Ia menjadi medan perang antara cahaya dan kegelapan. Dan perang itu baru saja dimulai. Suasana rumah Bu Surti pagi itu masih diliputi ketegangan. Setelah rukyah kedua yang mengungkap bahwa janin telah jadikan tumbal, Ustadz Faruk memutuskan untuk melanjutkan sesi rukyah lebih dalam. Ia yakin jin yang merasuki Bu Surti belum sepenuhnya pergi. Ada sesuatu yang belum terungkap, dan itu harus dibongkar sebelum semuanya terlambat. Bu Surti duduk bersila di ruang tengah, tubuhnya masih lemah. Di sekelilingnya, Pak Darto, Bu Rini, dan 2 tetangga kembali hadir. Ustadz Faruk memulai dengan membaca surah Al-Hasyr dan potongan ayat dari surah Yunus. Baru beberapa menit berlalu, tubuh Bu Surti kembali bereaksi. Matanya terbuka lebar, bola matanya tampak gelap. Nafasnya memburu, lalu suara berat keluar dari mulutnya. Kalian tidak tahu apa yang telah dilakukan. Ustadz Faruk bertanya dengan tenang, siapa yang mengambil janin itu? Jin itu tertawa pelan, suara serak dan dingin. Kami diperintah, janin itu dijadikan tumbal untuk kekayaan, untuk kekuasaan. Semua yang hadir terdiam, Pak Darto menggenggam tasbihnya lebih erat. Ritual dilakukan malam Jumat. Darah ayam hitam, boneka janin dibakar di bawah pohon tua. Nama janin ditulis di kertas, lalu dikubur bersama rambut ibunya. Bu Rini menutup mulutnya, tubuhnya gemetar. Itu ritual pesugihan, bisiknya. Ustadz Faruk melanjutkan bacaan kini dengan surah Al-Baqarah ayat 102. Jin itu berteriak, tubuh Bu Surti mengejang. Kami tidak ingin, tapi kami terikat. Perempuan itu yang pernah tinggal di rumah ini, dia gagal dulu. Sekarang dia ingin menebus kegagalannya. Pak Darto menatap Ustadz Faruk. Nyai S, dukun yang dulu menyewa rumah ini. Dia pernah gagal dalam ritual pesugihan. Rumah ini masih menyimpan jejaknya. Jin itu melanjutkan, janin itu adalah tumbal yang sempurna. Lahir dari harapan, penuh cinta, darahnya kuat. Bu Surti mulai menangis, meskipun masih dalam kondisi kesurupan. Air matanya mengalir, tubuhnya bergetar hebat. Ustadz Faruk membaca surah Al-Mu'minun ayat 115. Jin itu mulai melemah. Kami akan pergi, tapi dia tidak akan berhenti. Dengan lantunan ayat yang semakin kuat, jin itu akhirnya keluar dari tubuh Bu Surti. Tubuhnya terkulai, nafasnya kembali normal, ia pingsan. Suasana ruangan sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Semua yang hadir terdiam, menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang mereka bayangkan. Ustadz Faruk menatap Pak Darto. Kita harus bersihkan rumah ini, dan kita harus cari pohon tua itu. Ritualnya belum selesai, kita harus hentikan sebelum tumbal itu benar-benar dikunci. Pak Darto mengangguk. Kami akan melawan. Kami tidak akan biarkan anak kami dijadikan alat kekayaan orang lain. Malam itu, rumah Bu Surti bukan lagi tempat tinggal biasa. Ia menjadi medan spiritual, tempat di mana kebenaran dan kegelapan saling bertarung. Dan janin itu masih menjadi rebutan. Setelah rukyah kedua yang mengungkap bahwa janin Bu Surti dijadikan tumbal, Pak Darto tak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu, menatap dinding rumah yang sudah ia tempati lebih dari 15 tahun. Tapi malam itu, dinding-dinding itu terasa asing, seolah menyimpan rahasia yang selama ini tak pernah ia curigai. Pagi harinya, Pak Darto memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh siapa perempuan yang disebut jin dalam rukyah. Ia mulai dengan membuka arsip lama, dokumen sewa rumah sebelum mereka membelinya. Di sana, tertulis nama penyewa terakhir sebelum mereka pindah, Sarni. Seorang wanita paruh baya yang dikenal tertutup dan jarang bersosialisasi. Pak Darto pergi ke balai desa, bertanya kepada beberapa warga lama. Salah satu tetua, Mbah Karyo, mengangguk pelan saat mendengar nama itu. Nyai Sarni, dia bukan orang biasa. Dulu banyak yang datang ke rumah itu malam-malam. Katanya bisa bikin orang kaya mendadak. Tapi ada syaratnya,
Tumbal, ucap Mbah Karyo sambil menatap kosong. Pak Darto menelan ludah. Tumbal, seperti janin? Mbah Karyo mengangguk. Dia pernah gagal. Katanya tumbal yang dijanjikan tak jadi dikirim. Ritualnya batal. Sejak itu dia pergi. Tapi saya yakin dia belum selesai. Kembali ke rumah, Pak Darto mulai memperhatikan sudut-sudut yang selama ini ia abaikan. Di bawah lantai dapur yang sedikit retak, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Sebuah boneka janin dari kain lusuh, dibungkus dengan benang merah dan serpihan rambut. Di bagian dada boneka itu tertulis nama Surti dengan tinta hitam yang sudah memudar. Ia segera memanggil Ustadz Faruk. Sang Ustadz datang dan memeriksa benda tersebut. Ini media sihir. Boneka ini digunakan sebagai representasi tumbal. Rambut dan nama memperkuat ikatan antara korban dan ritual. Ustadz Faruk menjelaskan bahwa dukun seperti Nyai Sarni biasanya melakukan ritual pesugihan di malam Jumat Kliwon, menggunakan darah ayam hitam, boneka janin, dan mantra-mantra yang ditanam di tempat tertentu. Biasanya di bawah pohon tua atau sumur mati. Jadi, karena dulu ia gagal, ia mencari janin baru. Dan Bu Surti adalah target perfect. Kehamilan yang dinanti, penuh harapan, dan lahir dari cinta. Itu yang membuat darah janin jadi bernilai tinggi dalam dunia sihir, jelas Ustadz Faruk. Pak Darto merasa marah dan ngeri. Rumah yang selama ini ia anggap sebagai tempat berlindung ternyata menyimpan jejak ritual kelam. Ia teringat bahwa di belakang rumah ada pohon beringin tua yang tak pernah ia sentuh. Malam itu, bersama Ustadz Faruk dan beberapa warga, mereka menggali di bawah pohon tersebut. Yang mereka temukan membuat semua orang terdiam. Segumpal kain merah berisi tulang ayam, serpihan kuku, dan kertas bertuliskan mantra. Di tengahnya ada gambar janin yang digambar dengan darah kering. Ini sisa ritual yang belum selesai, dan sekarang mereka mencoba menyempurnakannya dengan janin Bu Surti, kata Ustadz Faruk. Pak Darto menggenggam tanah dengan tangan gemetar. Kita akan lawan, kita akan bersihkan rumah ini. Kita tidak akan biarkan anak kita jadi korban dendam masa lalu. Malam itu, rumah Bu Surti mulai dibersihkan secara spiritual. Tapi mereka tahu, Nyai Sarni belum menyerah, dan perang antara cahaya dan kegelapan belum berakhir. Hari Jumat sore, rumah Bu Surti tampak berbeda. Tirai jendela dibuka lebar, lantai disapu bersih, dan aroma kayu gaharu mulai memenuhi udara. Di ruang tengah, sajadah-sajadah digelar, Al-Quran dibuka, dan air ruqyah disiapkan dalam kendi tanah liat. Ustadz Faruk berdiri di tengah ruangan, didampingi 5 santri dari pesantrennya. Hari itu, ruqyah massal akan dilakukan. Bukan hanya untuk Bu Surti, tapi untuk seluruh rumah yang telah lama menyimpan jejak sihir. Gangguan ini bukan hanya pada tubuh, ucap Ustadz Faruk. Rumah ini telah menjadi tempat tinggal jin-jin yang terikat oleh sihir. Kita akan bebaskan mereka, dan kita akan bersihkan tempat ini. Pak Darto dan Bu Surti duduk bersila. Wajah mereka tegang namun penuh harap. Beberapa tetangga yang ikut membantu berdiri di sudut-sudut rumah, membawa air ruqyah dan garam yang telah dibacakan doa. Ruqyah dimulai. Ayat-ayat suci dibacakan lantang. Surat Al-Baqarah, Al-A'raf, Yunus, dan Al-Mu'minun. Setiap sudut rumah disiram dengan air ruqyah, dari dapur hingga kamar mandi, dari loteng hingga bawah kolong tempat tidur. Di balik lemari tua, ditemukan benda pertama. Boneka janin dari kain lusuh, dibungkus benang merah dan serpihan rambut. Ini masih aktif, kata salah satu santri sambil menunjukkan boneka itu kepada Ustadz Faruk. Di bawah lantai dapur, ditemukan segumpal darah kering yang dibungkus kain hitam. Di dalamnya, ada tulisan Arab yang terbalik, mantra sihir yang biasa digunakan untuk mengikat jin. Saat ayat-ayat dibacakan di dekat benda-benda itu, udara mendadak berat. Lampu berkedip, aroma anyir menyebar. Lalu terdengar suara erangan dari arah kamar belakang. Bu Surti mulai menggigil, matanya terbuka lebar, tubuhnya mengejang. Dari mulutnya keluar suara berat, bukan miliknya. Kami tidak ingin pergi, kami dikirim oleh Nyai S. Ustadz Faruk mendekat,
membaca surat Al-Hasyr ayat 21. Jin itu mulai berteriak. Dia ingin tumbal, dia ingin kekayaan, kami hanya menjalankan perintah. Satu persatu jin-jin yang bersembunyi mulai keluar. Ada yang merasuki tubuh Bu Surti, ada yang membuat suara-suara di dapur, ada yang menampakkan bayangan di dinding. Tapi semua melemah saat ayat-ayat suci terus dibacakan. Ustadz Faruk memerintahkan agar semua benda sihir dikumpulkan di halaman. Boneka janin, darah kering, rambut dan kertas mantra ditumpuk di atas tanah. Ia membaca doa pembatal sihir, lalu membakarnya semua dengan api kayu gaharu dan minyak zaitun. Asap mengepul, aroma tajam menyebar. Jin-jin yang tersisa berteriak lalu menghilang satu persatu. Bu Surti terkulai. Tubuhnya lemas, tapi wajahnya tampak lebih tenang. Rumah ini telah dibersihkan, kata Ustadz Faruk. Tapi kalian harus menjaga. Jangan biarkan sihir masuk lagi. Perbanyak zikir, sholat, dan bacaan Al-Quran. Pak Darto menatap rumahnya yang kini terasa lebih terang. Kami akan jaga. Kami tidak akan biarkan kegelapan kembali. Malam itu rumah Bu Surti menjadi tempat yang berbeda. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi bayangan. Hanya suara lantunan ayat suci yang mengalun pelan dari ruang tengah. Dan janin itu mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan kembali. Seminggu telah berlalu sejak ruqyah massal dilakukan di rumah Bu Surti. Rumah itu kini terasa berbeda, lebih terang, lebih tenang, dan lebih hangat. Tidak ada lagi bisikan malam, tidak ada bayangan hitam melintas, dan tidak ada aroma anyir yang menyergap tiba-tiba. Tapi yang paling mengejutkan bukanlah suasana rumah, melainkan tubuh Bu Surti sendiri. Pagi itu, saat sedang duduk di teras, Bu Surti merasakan sesuatu yang sudah lama ia rindukan. Gerakan kecil di perutnya. Awalnya ia mengira itu hanya ilusi, sisa trauma dari kejadian sebelumnya. Tapi saat ia meletakkan tangan di atas perutnya, gerakan itu terasa nyata. Lembut, berdenyut, seperti janin yang sedang menggeliat. Mas, aku merasakan dia lagi, ucap Bu Surti dengan suara bergetar. Pak Darto yang sedang menyiram tanaman langsung menghampiri. Ia meletakkan telapak tangannya di perut istrinya, dan matanya membelalak. Dia bergerak. Ya Allah, dia kembali. Tanpa membuang waktu, mereka pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dokter kandungan yang menangani Bu Surti sebelumnya tampak bingung saat melihat hasil USG. Ini tidak masuk akal, katanya sambil menatap layar monitor. Janin ini sehat. Usia kandungan menunjukkan 8 bulan. Posisi normal. Detak jantung stabil. Tapi catatan medis ibu menunjukkan rahim kosong seminggu lalu. Bu Surti hanya tersenyum. Air matanya mengalir. Dia kembali setelah ruqyah. Dokter itu menggeleng pelan. Secara medis, saya tidak bisa menjelaskan ini. Tapi saya tahu ada hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh ilmu kami. Hari-hari berikutnya dipenuhi rasa syukur dan kehati-hatian. Bu Surti menjalani kehamilan dengan penuh doa, zikir, dan bacaan Al-Quran. Ustadz Faruk rutin datang untuk memastikan tidak ada gangguan baru. Rumah dijaga dengan spiritualitas, bukan hanya fisik. Dan akhirnya pada malam Jumat yang tenang, Bu Surti merasakan kontraksi. Ia dibawa ke rumah sakit, dan setelah proses persalinan yang lancar, lahirlah seorang bayi laki-laki dengan tangisan yang kuat dan tubuh yang sehat. Selamat Bu Surti, bayinya sempurna, kata dokter sambil tersenyum. Bu Surti memeluk bayi itu dengan air mata haru. Namanya Faruk. Sebagai bentuk syukur, karena dia datang kembali, membawa cahaya. Pak Darto berdiri di sampingnya, menggenggam tangan istrinya. Faruk,
pemisah antara kegelapan dan terang. Seperti namanya. Berita tentang kelahiran itu menyebar di desa. Banyak yang datang berkunjung, membawa doa dan rasa kagum. Mereka tahu bayi itu bukan hanya anak dari pasangan yang lama menanti. Ia adalah simbol harapan, bukti bahwa keimanan bisa mengalahkan sihir, dan bahwa cahaya selalu punya jalan untuk kembali. Malam itu, di rumah Bu Surti, lantunan ayat suci menggema. Bayi Faruk tidur dengan tenang di pelukan ibunya. Dan di luar rumah, angin berhembus pelan, membawa pergi sisa-sisa kegelapan yang pernah mencoba merenggut harapan.